Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar yang berbahagia, kembali kita bertemu di channel YouTube Belajar Matematika. Di video kali ini kita akan membahas materi sudut referensi. Tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas, yang pertama menjelaskan pengertian sudut referensi, yang kedua menjelaskan kegunaan sudut referensi, ketiga menentukan besar sudut referensi suatu sudut tertentu, yang keempat, menggunakan sudut referensi untuk menentukan nilai rasio trigonometri suatu sudut tertentu. Sudut referensi atau disimbolkan dengan simbol theta diberi tanda petik di bagian atas yang dibaca theta prima didefinisikan sebagai sudut lancip yang dibentuk oleh sisi akhir dari theta dengan sumbu X. Jadi yang dimaksudkan di sini sisi akhir adalah sisi yang di sini. Ini dengan sumbu X. Yang dipilih adalah sudut lancip sumbu X karena sumbu X ada juga di sini, tetapi ini lebih besar dari 90 derajat besar sudutnya. Maka yang diambil sumbu X yang di sini. Karena yang ini kurang dari 90 derajat atau yang dikenal dengan sudut lancip, yaitu sudut yang besarnya lebih kecil atau kurang dari 90 derajat. Kegunaan sudut referensi ini adalah untuk menentukan nilai fungsi trigonometri untuk sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat atau kurang dari 0 derajat. Dan bukan merupakan sudut kuadrantal. Sudut kuadrantal di sini adalah sudut yang sisi akhirnya berada pada sumbu, baik sumbu X maupun sumbu Y, seperti 90 derajat. Itu disebut sudut kuadrantal karena sisi akhirnya berada di sumbu Y. Contoh lain 180 derajat disebut sudut kuadrantal. Kenapa? Karena sisi akhirnya berada pada sumbu X. Itu tidak dipergunakan dalam menyelesaikan nilai fungsi trigonometrinya dengan menggunakan sudut referensi. Jadi hanya dipergunakan untuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat atau kurang dari 0 derajat. Kita akan melihat sudut referensi tiap kuadran. Sebagaimana kita ketahui bahwa koordinat kartesius itu dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan kuadran. Ini di sebelah kanan disebut kuadran 1 di mana X dan Y positif, kemudian kuadran 2 X-nya negatif, Y positif, kuadran 3 X dan Y negatif, dan kuadran 4 X positif, Y negatif. Untuk kuadran 1, sudut referensinya sama saja dengan sudut lancip itu sendiri. Ya, jadi theta prima sama dengan theta. Sedangkan untuk kuadran 2, ini sudut referensinya theta prima di sini yang diberi warna merah, itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus 180 derajat kurang theta atau sudut dalam satuan radian yaitu theta prima sama dengan pi dikurang theta. Jadi perlu diketahui kalau garis lurus itu besar sudutnya adalah 180, jadi besar sudutnya adalah 180 derajat. Jadi ini sebenarnya merupakan jumlahnya, jadi theta prima ditambah theta itu sama dengan 180 derajat. Sehingga kalau theta prima yang dicari atau sudut referensinya, maka jawabannya adalah 180 derajat dikurang theta. Kemudian untuk kuadran 3 posisinya di sini, maka sudut referensinya itu diperoleh dengan menggunakan rumus ini, theta prima sama dengan theta dikurang 180 derajat. Hal ini bisa terlihat dari sini bahwa theta ini merupakan jumlah
dari 180 derajat, kalau sampai di sini 180 derajat ditambah dengan sudut yang warna merah ini, sudut referensinya yaitu theta prima, itu sama dengan theta. Sehingga kalau theta prima yang dicari, maka sama dengan theta dikurang 180 derajat, seperti yang ada di dalam tanda kotak ini. Kemudian untuk sudut referensi kuadran 4 berada di sebelah kanan bawah, ini sudut referensinya. Maka untuk menentukan besar sudut referensinya ini, kita ketahui bahwa satu lingkaran penuh ini besar sudutnya adalah 360 derajat. Sehingga kalau theta prima yang dicari, berarti 360 dikurangi dengan yang warna hitam ini, yaitu 360 derajat dikurangi theta. Jadi theta ini adalah sudut yang akan ditentukan sudut referensinya. Selanjutnya kita akan membahas contoh. Namun kita rangkum kembali aturan sudut referensi yang dijelaskan sebelumnya. Pada kuadran 1, sudut referensinya theta. Ya, ingat kuadran 1 besar sudutnya terletak antara 0 derajat dengan 90 derajat. Sedangkan kuadran 2 terletak antara 90 derajat dan 180 derajat dipergunakan rumus 180 derajat kurang theta. Kemudian kuadran 3 besar sudutnya antara 180 derajat dan 270 derajat. Dan yang terakhir kuadran 4 besar sudutnya 270 derajat dan 360 derajat. Jadi disesuaikan kuadran dan rumus sudut referensi yang digunakan seperti penjelasan sebelumnya. Apabila di soal sudut dinyatakan dalam radian, maka kita cukup mengganti kalau 180 derajat diganti dengan pi. Sedangkan kalau 360 derajat diganti dengan 2pi. Contoh yang pertama yaitu menentukan sudut referensi, tapi sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Tentukan sudut referensi dari sudut 210 derajat. Perlu diketahui, tentukan dulu sudut 210 derajat itu berada di kuadran berapa sisi akhirnya. Sisi akhirnya berada di kuadran 3. Ya, seperti yang ada di sini, sisi akhirnya berada di kuadran 3. Maka bagaimana cara menentukan sudut referensinya? Kalau di sini sudah dituliskan 30 derajat. Maka kita lihat kembali, kalau kuadran 3, maka rumus yang dipergunakan adalah theta dikurang 180 derajat. Jadi ini rumusnya theta dikurang 180 derajat. Di mana theta yaitu 210. Maka 210 ini substitusi ke dalam rumus. Yaitu 210 derajat kurang 180 derajat diperoleh theta prima sama dengan 30 derajat. Contoh selanjutnya masih dalam satuan derajat 135 derajat. Tentukan dulu kuadrannya. 135 itu kurang dari 180 dan lebih besar dari 90. Ya, jadi dia kurang 180, ingat di sini 180, di sini 90. Maka 135 itu sisi akhirnya ini yang warna merah ini berada di kuadran 2. Maka rumus yang dipergunakan untuk mencari sudut referensi di kuadran 2 yaitu 180 derajat dikurang theta, di mana theta itu adalah 135. Jadi kita peroleh 180 derajat dikurang 135 derajat. Theta prima sama dengan 45 derajat. Sekarang kita akan mengerjakan sudut yang dinyatakan dalam satuan radian. Di sini soalnya adalah tentukan sudut referensi dari 3pi/4. Tulis dulu theta sama dengan 3pi/4. Ini berada di kuadran 2. Jadi theta sama dengan 3pi/4 berada di kuadran 2. Namun kalau
masih bingung, sudutnya ini berada di kuadran berapa, boleh diganti. Nilai pi itu 180, ya, ganti saja simbol pi ini dengan 180 derajat. Maka kita peroleh di sini 180, derajat dibagi 4 itu sama dengan 45. 3 kali 45 derajat itu sama dengan 135 derajat. Ini menunjukkan berada di kuadran 2. Maka kita gunakan rumus pi dikurang theta. Jadi sekali lagi kuadran itu menentukan rumus sudut referensi yang digunakan. Jadi sesuaikan antara kuadran dengan rumus yang digunakan. Maka kita bisa menuliskan pi dikurang tetanya tadi di soal, yaitu 3 pi per 4. Untuk menjawab ini perlu diketahui operasi pengurangan pada pecahan di sini pi dikurang 3 pi per 4, maka kita menganggap ini pi ini sebagai angka 1, jadi kita samakan penyebutnya, maka ini dikali ke sini. Sehingga dapat ditulis menjadi 4 pi per 4, ini sudah sama penyebutnya. Kita boleh tulis 4 di sini, 4 pi dikurang 3 pi, maka jawabannya 1 pi. 1 pi per 4 atau sama dengan pi per 4. Contoh selanjutnya masih tentang sudut referensi yang dinyatakan dalam satuan radian. Tentukan sudut referensi dari 11 pi per 6. Tentukan dulu letak kuadrannya. Tulis theta sama dengan 11 pi per 6. Sisi akhir dari theta yaitu berada di kuadran 4. Sekali lagi kalau kurang yakin boleh ganti ini menjadi 11 kali 180 per 6. Ini sama saja 11 kali 30 derajat atau 330. Ini terlihat bahwa sudutnya berada di kuadran 4 karena lebih besar dari 270 derajat dan kurang dari 360 derajat. Kuadran 4, maka sudut referensi yang kita pergunakan yaitu 2 pi dikurang theta, di mana tetanya adalah 11 pi per 6. Jadi theta ganti dengan 11 pi per 6. Sama halnya tadi, samakan penyebutnya, maka ini cukup dikali ke sini. Maka jawabannya adalah 12, 6 kali 2. Itu 12 pi per 6 dikurang 11 pi per 6. 12 dikurang 11, jawabannya adalah 1 per 6 pi. 1 dikali pi sama saja dengan pi. Maka diperoleh pi per 6, theta primanya. Atau sudut referensinya adalah pi per 6. Jadi kalau di gambar ini maka besarnya ini adalah pi per 6. Selanjutnya kita akan menentukan nilai rasio trigonometri dengan menggunakan sudut referensi. Adapun langkah-langkah atau tahapannya, yang pertama tentukan dulu kuadran dari sisi akhir sudut theta. Ya, ingat kembali kuadran penampakannya seperti ini. Kemudian tentukan sudut referensi dari theta yaitu theta prima dengan menggunakan rumus yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian menentukan nilai rasio trigonometri sudut referensi theta prima. Ingat kembali materi sudut-sudut istimewa. Kemudian menentukan tanda dari nilai rasio trigonometri sudut referensi atau theta prima. Ingat kembali bahwa di kuadran 2 yang positif adalah sinus dengan kebalikannya atau kosekan. Kemudian di kuadran 3 yang positif tangen theta dengan kebalikannya, kotangen theta. Dan di kuadran 4 yang positif adalah kosinus dengan kebalikannya yaitu sekan theta. Sedangkan di kuadran 1 semuanya positif. Jadi diperhatikan posisi kuadrannya. Kemudian nilai rasio trigonometri dari sudut theta adalah gabungan dari tanda. Jadi tanda yang sudah ditentukan tadi dan nilai rasio sudut
nilai rasio trigonometri sudut referensi. Contoh pertama, tentukan nilai sin 120. Maka tulis dulu theta 120 derajat. 120 derajat itu berada di kuadran 2. 120 itu kurang dari 90 derajat. Kurang dari 180 derajat, namun lebih besar dari 90 derajat. Ini menunjukkan berada di kuadran 2. Maka sudut referensinya untuk kuadran 2 adalah 180 kurang 120. Atau rumusnya itu sebagaimana yang dituliskan tadi, yang dibahas tadi, yaitu 180 derajat dikurang theta. Diperoleh sudut referensinya 60 derajat. Maka yang dihitung adalah sin 60 derajat, yaitu 1/2 akar 3. Selanjutnya kita tentukan tanda. Tanda sinus di kuadran 2 itu bernilai positif, sebagaimana yang ditampilkan tadi pada gambar, bahwa kalau di kuadran 2 di sini yang positif adalah sinus dengan kebalikannya, yaitu kosekan. Jadi tandanya positif. Maka nilai dari sin 120 itu gabungan dari 1/2 akar 3 dengan tanda yang di sini. Jadi dituliskan sin 120 derajat adalah positif 1/2 akar 3, atau tanda positifnya dapat dihilangkan. Selanjutnya cos 225, tentukan kuadrannya. Theta sama dengan 225. 225 itu berada di kuadran 3, karena sudutnya ini lebih besar dari 180, tetapi kurang dari 270. Maka rumus yang dipergunakan untuk sudut referensi di kuadran 3 ini, yaitu theta dikurang 180, di mana tetanya 225 derajat. Diperoleh 45 derajat. Hitung 45 derajat ini, yaitu cos 45 derajat, yaitu 1/2 akar 2. Setelah diperoleh nilai fungsi trigonometrinya, lanjut dengan menentukan tanda kosinus di kuadran 3. Ini kuadran 3. Kosinus di kuadran 3 itu bertanda negatif. Maka kita gabungkan tanda dengan nilai. Nilainya tadi 1/2 akar 2, tandanya negatif. Ditulis cos 225 sama dengan negatif 1/2 akar 2. Selanjutnya kita akan menentukan nilai rasio trigonometri untuk sudut yang dinyatakan dalam radian. Soalnya seperti ini, sudutnya 7pi/4, yang membedakan di sini fungsi trigonometrinya. Ada sinus, kosinus tangen. Maka kita cukup satu kali menentukan letak kuadrannya dulu. Tetanya 7pi/4, sisi akhir dari sudut theta 7pi/4 itu berada di kuadran 4. Boleh diuji kembali, 7pi/4, 7 kali 180/4. Ini sama saja dengan 7 kali 184. 180 bagi 4 itu 45. Nah, ini menghasilkan 7 kali 45 atau 315 derajat. Ini untuk memastikan bahwa berada di kuadran 4. Maka sudut referensi yang dipergunakan adalah 2pi dikurang theta. Samakan penyebut kali ke sini, yaitu 4 kali 2, yaitu 8. Jadi bisa ditulis menjadi 8pi/4 dikurang 7pi/4. 8 dikurang 7 itu 1. Penyebutnya tetap 1/4 pi. Atau boleh ditulis seperti ini, pi/4. Maka kita bisa menentukan nilai dari sin pi/4, yaitu 1/2 akar 2, cos pi/4 1/2 akar 2, dan tan pi/4 sama dengan 1. Jadi di sini sangat diperlukan pengetahuan tentang nilai dari sudut-sudut istimewa. Selanjutnya kita menentukan tanda. Tanda di kuadran 4 sudah dibahas tadi. Kalau di kuadran 4 yang positif adalah kosinus dan kebalikannya. Maka dari sini kita bisa menentukan bahwa sinus ini nanti bertanda negatif, kosinus ini bertanda positif, dan tangen bertanda negatif. Atau digabungkan. Jadi ini akan menghasilkan negatif 1/2 akar 2
kosinusnya positif 1/2 dan tangen 7 pi/4 negatif 1. Seperti itu dalam menentukan nilai rasio trigonometri dengan menggunakan sudut referensi. Selain itu kita bisa meringkas cara di atas. Perhatikan tips dan trik berikut ini. Misalkan kita menentukan nilai rasio trigonometri dalam sudut dalam satuan derajat. Maka yang pertama kita lakukan, tentukan dulu letak kuadrannya. 300 itu berada di kuadran 4. Ya, berada di kuadran 4 dan sinus di kuadran 4 langsung juga tentukan tandanya, yaitu tandanya negatif. Di kuadran 4, rumus sudut referensi yang dipergunakan adalah 360 dikurangi sudut yang diketahui. Jadi tandanya negatif dan rumus yang kita gunakan adalah 360 kurang theta. Nah, jadi kita bisa tulis di sini negatif sin 360 derajat dikurang 300. Ini 300-nya dari soalnya. Maka kita peroleh negatif sin 60 derajat, yaitu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Bagaimana dengan cos 150? Cos 150 itu berada di kuadran 2. Maka yang dipergunakan sudut referensinya adalah 180 derajat dikurangi sudutnya, dikurangi theta. Dan kosinus di kuadran 2 itu tandanya adalah negatif. Jadi kita tulis negatif cos 180 kurang theta. Thetanya 150. Jadi diperoleh negatif cos 30 derajat. Itu sama dengan negatif 1/2 akar 3. Satu kali lagi kita coba tangen 210. 210 itu berada di kuadran 3. Maka rumus yang dipergunakan untuk kuadran 3 adalah theta. Theta di sini yang dimaksud adalah sudut yang diketahui 210 kurang dengan 180 derajat. Oleh tangen di kuadran 3 itu tandanya positif. Maka ditulis positif tangen 210 kurang 180. Itu tangen 30 derajat. Tanda positifnya dihilangkan saja. Ya, sama dengan negatif 1/3 akar 3. Bagaimana kalau sudutnya dalam satuan radian? Caranya sama, kita hanya sedikit mengubah dulu ke dalam satuan derajat untuk memudahkan. Ubah dengan cara yang sama tadi, yaitu 4 pi/3, 4 kali 180/3, atau 4 kali 60 derajat. Nah, dari sini kelihatan 4 kali 60 derajat itu 240, ini menunjukkan berada di kuadran 3. Di kuadran 3 dengan sinus itu tandanya, sinus di kuadran 3 tandanya negatif, 240 derajat yang dipergunakan adalah theta dikurang 180 derajat. Ya. Jadi kita tulis negatif, karena ini sinus di kuadran 3 bernilai negatif. Negatif sin 60 derajat itu negatif 1/2 akar 3. Bagian B cos 7 pi/4 sama ganti ini pi/4, pi ganti 180 derajat nanti diperoleh 315. 315 itu berada di kuadran 4 dan tanda kosinus di kuadrat 4 adalah positif. Kuadrat 4 sudut referensinya adalah 360 dikurang theta. Tetanya adalah 7 pi/4 yang sudah kita ganti dengan 315. Jadi cos 360 kurang 315. Itu cos 45 sama dengan 1/2 akar 2. Dan yang terakhir, tangen 11 pi/6. Jadi di sini mestinya pi/6 diperoleh 330, ubah dulu ke derajat. 330 itu di kuadran 4 sama dengan contoh B ini, sudutnya 360 kurang theta, tangen di kuadran 4 itu tandanya negatif. Jadi kita tulis negatif tangen 360 derajat dikurang 330. Diperoleh negatif tangen 30 derajat sama dengan negatif 1/3 akar 3. Jadi di sini sangat diperlukan pengetahuan
sudut-sudut istimewa, kemudian letak kuadran dan tanda nilai tanda rasio trigonometri di setiap kuadran. Bisa dilanjutkan dengan latihan untuk memperdalam atau menguji pengetahuan dari materi yang sudah dibahas sebelumnya. Demikian pembahasan materi kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.